Haleluya, amin. Begitu banyak janji Tuhan yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Amin. Saudara mau terima janji Tuhan? Amin. Tidak terasa saudara, minggu berlalu. Dan sampai hari ini kita sudah berada di bulan November. Rasanya baru kemarin Januari kita adakan Natal. Tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun 2025. Tentu banyak hal yang kita sudah lewati sepanjang tahun ini. Tetapi saya melihat kalau saudara masih ada sampai pagi ini karena penyertaan Tuhan, amin. Ini karena berkat Tuhan. Sebab itu kita bersyukur atas kasih setia Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi saya dan saudara. Di mana saudara, dia sudah mati buat saya dan saudara menebus dosa-dosa kita. Kita akan bersekutu dalam tubuh dan darah Yesus. Hari ini kita akan bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Saudara, perjamuan kudus ini bukan sekedar ritual atau rutinitas. Tetapi saudara, setiap bulan kita melakukan peristiwa ini, peristiwa yang luar biasa. Kenapa peristiwa yang luar biasa? Karena kita bisa melihat, mengenang pergumulan Yesus yang mati buat kita. Yesus menyerahkan hidupnya buat kita. Yesus mencurahkan darahnya untuk kita. Sebab itu Yesus sudah menyelamatkan manusia. Dan saat ini kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita sama-sama akan membuka 1 Korintus pasal 11. Ayat 23 sampai dengan 26. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Akan baca ayat ini bersama-sama 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Yesus. Yaitu Yesus dan sesudah itu ia mengucap syukur atas memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Puji Tuhan. Kebenaran ini Paulus tuliskan kepada jemaat Tuhan di Korintus. Karena dia melihat bahwa jemaat Korintus menyalahgunakan perjamuan kudus. Dan saudara tahu bahwa perjamuan kudus ini bukan hanya sekedar kita satu rutinitas atau kita karena setiap bulan kita ada perjamuan kudus di sini, bukan. Tapi kita harus tahu bahwa Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus ingin mengembalikan makna sejati dari perjamuan kudus. Yang saudara tahu yang seperti Yesus ajarkan sebelum dia diserahkan. Di mana perjamuan kudus adalah hal yang kudus, bukan sebagai tradisi atau kebiasaan. Sebab itu Paulus menegur jemaat Korintus, mengingatkan mereka bahwa perjamuan kudus ini adalah pengakuan iman. Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Korintus bahwa perjamuan kudus adalah pengakuan iman. Di mana kita mengingat kasih Allah yang telah menebus dosa-dosa kita. Jadi saat kita melakukan perjamuan kudus, bukan kita hanya makan roti dan minum anggur. Bukan. Tapi kita sedang memberitakan perjamuan Tuhan. Jadi setiap kali kita makan roti, kita mengadakan perjamuan kudus, ini bukan sekedar kita makan roti dan minum anggur, tapi kita sedang memberitakan perjamuan Tuhan. Saudara harus tahu bahwa perjamuan kudus ini adalah hal yang kudus. Pada saat kita memakan roti dan minum anggur, pada saat kita melakukan ini kita ingat
bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib buat saya dan saudara. Roti ini menggambarkan tubuh Tuhan yang terpecah-pecah buat kita. Dan anggur atau cawan ini melambangkan darah Tuhan yang sudah tercurah untuk menghapus dosa kita. Sebab itu saudara, setiap kali kita bersekutu dalam perjamuan kudus, makan tubuh dan darah Yesus ini, roti dan cawan ini, kita jangan pernah kita melupakan bahwa harga yang telah membayar dosa saya dan saudara itu sangat mahal. Jadi harga untuk menebus saya dan saudara itu sangat mahal. Ini perlu kita ingat. Jangan pernah kita melupakan hal ini. Sebab itu setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita ingat akan besarnya kasih Allah kepada manusia. Termasuk saya dan saudara. Kita tidak boleh menyanyiakan pengorbanan Tuhan. Karena ini semua dia lakukan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan. Saudara bisa membayangkan sebenarnya kita ini harusnya binasa. Harusnya dihukum dengan hukuman yang kekal. Tapi karena kasihnya yang besar kepada kita manusia. Maka dia menggantikan posisi saya dan saudara. Dia menanggung semua penderitaan dan hukuman yang semestinya kita terima. Dia tanggung untuk saya dan saudara. Saudara harus benar-benar mengerti bahwa pengorbanan Tuhan itu adalah pengorbanan yang sangat tinggi nilainya. Sangat berharga nilainya. Dia sudah datang mengampuni kita. Dia sudah membebaskan kita dari hukuman yang begitu menakutkan. Sebab itu Yesaya 53 ayat 5 berkata, tolong ditampilkan ayat ini. Yesaya 53 ayat 5 berkata, tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dengan bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara perhatikan. Ini yang dikatakan Yesaya. Nubuatan. Sebelum Yesus datang. Yesaya sudah bernubuat tentang kedatangan Mesias. Kedatangan Yesus ke dalam dunia. Untuk menebus saudara kita semua. Dan saudara tahu apa yang dialami Yesus itu sangat begitu menyakitkan sekali. Dikatakan tetapi ia ditikam oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan karena kejahatan kita. Jadi Yesus ditikam dan diremukkan bukan karena dia berdosa. Tapi karena saya dan saudara. Dosa kita ini begitu besar di mata Tuhan. Sebab itu kita harus melakukan perjamuan kudus ini dengan penuh hormat. Dan ini yang Paulus ingatkan kepada jemaat di Korintus. Kita harus melakukan perjamuan kudus setiap kali kita ada datang ke gereja. Dalam ibadah perjamuan kudus. Kita harus lakukan ini dengan penuh hormat. Bukan hanya menjadi hal yang biasa. Karena setiap bulan kita ada di tempat ini. Kita mengadakan perjamuan kudus. Bahkan ada gereja-gereja yang setiap minggu mengadakan perjamuan kudus. Bukan itu saudara. Tapi kita harus lakukan dengan penuh hormat. Karena inilah maka saya dan saudara bisa selamat. Karena inilah maka kita ada pagi ini di tempat ini. Sebab itu saudara, kita harus datang kepada Tuhan dengan hidup yang berkenan. Kita nggak boleh datang kepada Tuhan dengan hati yang sombong. Kita nggak boleh datang kepada Tuhan dengan hati yang sombong, tapi kita harus datang dengan pertobatan. Kita harus datang dengan rasa hormat dan syukur. Sebab karya salib ini adalah dasar keselamatan bagi manusia.
Jadi karya salib ini dasar keselamatan bagi kita. Dan kita harus ingat, setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, itu artinya kita sedang bersekutu dengan Tuhan. Jadi tidak main-main perjamuan kudus ini. Yang saudara tahu di tempat ini setiap bulan kita mengadakan. Setiap minggu mungkin di gereja-gereja yang lain mengadakan, itu tidak salah. Tapi bukan ritual, bukan rutinitas. Tapi ini ada makna yang luar biasa yang kita harus renungkan. Kita makan roti dan minum anggur, itu artinya kita sedang bersatu dalam Tuhan. Sebab itu setiap orang yang akan masuk dan mengikuti perjamuan kudus, makan tubuh dan darah Yesus, makan perjamuan kudus, saudara, kita harus bebas dari dosa. Enggak sembarangan, saudara. Dan ini yang Paulus ingatkan kepada jemaat di Korintus. Tidak boleh ada menyimpan kebencian, itu enggak boleh ada. Tidak boleh ada iri hati, tidak boleh ada dendam. Kita harus mempunyai hati yang bersih dan saling mengampuni. Ini saudara, jadi tidak main-main. Saudara baru habis berbuat dosa tadi malam semalam. Saudara sudah melakukan dosa yang semua dosa sama. Mau kecil besar tuh sama. Saudara baru habis lakukan dosa. Saudara pikir karena ini hari Minggu kita harus ke gereja. Saudara datang, apalagi saudara saat ini sedang melakukan perjamuan kudus. Saudara akan bersekutu dalam perjamuan kudus. Saudara menganggap biasa. Saudara makan roti, saudara minum anggur. Saudara menganggap biasa. Saudara, kita nggak main-main dengan perjamuan kudus. Kita harus melakukan dengan sangat hormat. Kalau kita datang dengan kejahatan dan menyimpan dosa, maka kita sedang merendahkan salib Kristus. Kalau kita datang beribadah dan kita bersekutu dalam perjamuan kudus, lalu kita masih menyimpan dosa dan kejahatan, saudara sedang merendahkan makna salib Kristus. Salib saudara adalah lambang daripada kasih dan pengampunan. Ini adalah yang Yesus kerjakan, dia mengasihi, dan kasih yang Tuhan nyatakan bagi kita itu sangat sempurna. Dia mengampuni saya dan saudara. Dan kita ini sudah diampuni oleh Tuhan. Jadi saudara tidak sembarang. Seringkali karena kita tiap bulan mengadakan perjamuan kudus, kita anggap hal biasa. Kita masih menyimpan dosa, masih marah, punya kepahitan. Hidup dalam kemunafikan, hidup dalam kesombongan. Merasa diri hebat dan luar biasa. Lalu kita datang makan perjamuan kudus dengan biasa. Saudara, hati-hati. Kita harus benar-benar menghormati setiap yang kita lakukan perjamuan kudus. Banyak orang saudara mengikuti ini sebagai tradisi gereja. Padahal sebenarnya perjamuan kudus itu bukan tradisi atau kebiasaan. Bukan. Tapi saudara, ini adalah tanda bagaimana Yesus sudah mengorbankan diri buat saya dan saudara. Dia sudah memberikan hidupnya buat saya dan saudara. Kalau saudara renungkan baik-baik, bagaimana yang Yesus sudah lakukan buat saya dan saudara, ini luar biasa. Sebab itu salib Kristus jangan kita anggap biasa. Jangan sampai kita anggap pengorbanan itu biasa. Kita harus sungguh-sungguh mengerti makna rohani daripada perjamuan kudus. Ini momen bukan momen yang main-main. Tapi pada saat kita makan tubuh dan darah Yesus, pada saat kita makan roti dan anggur, kita itu sedang bersekutu dengan Tuhan. Setiap kali kita mengambil perjamuan kudus, kita mengikuti ibadah perjamuan kudus, kita ingat akan pengorbanan salibnya. Kita ingat akan kasih karunia Tuhan yang besar.
pada saat kita mengambil roti, kita ingat ini tubuhnya yang sudah terpecah-pecah buat saya dan saudara. Pada waktu kita meminum anggur, kita ingat darahnya yang sudah mengalir buat saya dan saudara. Sebab itu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. 1 Korintus 11 ayat 28 berkata, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ayat yang ke-20. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Terus, sebab itu banyak di antara kamu yang lemah, sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Saudara, ayat 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah, sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Saudara melihat kebenaran ini. Dikatakan bahwa firman Allah katakan, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji diri sendiri. Baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Setiap orang yang mengikuti perjamuan kudus, dia harus menguji dirinya sendiri. Dia harus melihat keadaan dirinya. Apakah saya layak bersekutu dalam tubuh dan darah Yesus? Apakah saya layak mengikuti perjamuan kudus? Dia harus lihat dirinya. Karena barang siapa makan minum tanpa mengakui tubuh dan tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mungkin saudara seringkali berpikir begini, saya sudah tiap bulan makan perjamuan kudus, tapi saya gak apa-apa tuh, gak mati, gak sakit, gak lemah, masih sehat-sehat. Maka lebih kuat tubuh saya, lebih sehat, lebih sukses saya. Mungkin saudara berpikir seperti itu. Sehingga saudara anggap perjamuan kudus itu biasa. Padahal saudara tahu kalau kita akan mengadakan bersekutu dalam tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan kudus ini, kita harus memeriksa hidup ini baik-baik. Jangan sampai ini mendatangkan kutuk bagi kita. Sehingga firman Allah katakan ada yang lemah, ada yang sakit, bahkan yang mati. Tapi kenyataan yang dikatakan firman Allah ini, saya nggak mati, saya masih ada sampai hari ini. Hati-hati saudara. Mungkin hari ini saudara belum menerima hal itu. Tapi kalau lama-kelamaan saudara masih melakukan terus itu, saudara tahu. Satu waktu, ada satu kali kelak, firman Allah itu harus digenapi dalam hidup kita. Pada waktu Adam dan Hawa makan buah yang terlarang, pada waktu itu mereka nggak langsung mati. Mereka masih hidup. Tapi mereka mati di hadapan Allah. Mereka diusir dari Taman Eden, harus keluar dari Eden. Mereka putus hubungan dengan Tuhan. Mereka tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Mereka nggak langsung mati. Mungkin saat kita bersekutu dalam perjamuan kudus, makan perjamuan kudus, kita nggak langsung mati, kita nggak sakit, kita nggak lemah, kita sehat. Maka setelah saudara cek di dokter semuanya baik, hati-hati saudara. Mungkin secara fisik saudara bisa hidup, tapi saudara hati-hati, kita akan mengalami kematian secara rohani. Dan kalau ini terus-terus kita pelihara dalam hidup kita, kita lakukan dalam hidup kita, kita akan mati terus-menerus bersama-sama dengan dunia ini. Sebab itu Paulus ingatkan kepada jemaat di Korintus, hati-hati. Setiap kali kita mau bersekutu di dalam tubuh dan darah Yesus, bersekutu dalam perjamuan kudus, kita harus benar-benar periksa hidup kita bersih atau tidak. Hidup kita masih ada dosa atau tidak. Jangan saudara punya kepahitan kepada orang lain, marah kepada orang lain, dengki kepada orang lain, sakit hati kepada orang lain. Hidup dalam dosa persinahan, masih selingkuh kiri kanan, main perempuan tadi malam pagi ini saudara makan perjamuan kudus. Hati-hati.
Saudara masih main di klub-klub malam, mungkin tadi malam. Masih minum-minum di klub malam. Saya tahu mungkin di sini nggak ada. Tapi kalau ada, hati-hati. Masih main mata sama perempuan. Masih WA-WA sama perempuan lain. Hati-hati atau laki-laki lain. Lalu saudara pagi ini datang. Saudara anggap biasa bikin muka tebal. Saudara nggak bisa berbohong di hadapan Allah. Saudara makan perjamuan kudus. Saudara anggap biasa. Ternyata saya lakukan ini setiap bulan. Setiap bulan minggu pertama di GPD Haleluya. Adakan perjamuan kudus. Mungkin juga saudara pernah makan perjamuan kudus di gereja-gereja yang lain yang saudara datangi. Saudara biasa, hati-hati saudara. Firman Allah itu gak pernah bohong. Tuhan gak pernah berbohong dengan janjinya. Setiap firman itu digenapi. Kalau hari ini saudara belum menerima itu, hati-hati. Itu artinya Tuhan masih beri kesempatan kita untuk bertobat. Tapi jangan ada saudara berpikir juga begini. Ada yang tidak mau makan perjamuan kudus. Setelah saya tanya, kenapa kamu gak ikut perjamuan kudus? Enggak, saya belum siap. Kenapa belum siap? Karena masih ada dosa. Berarti dia gak mau bertobat. Saudara gak mau makan perjamuan kudus karena masih ada dosa. Itu tandanya dia gak mau bertobat. Karena kalau dia mau bertobat, dia gak usah takut. Karena kalau saat ini kita berdosa lalu kita datang kepada Tuhan minta ampun dosa kita. Tuhan itu maha pengampun. Dia pasti akan ampuni kita. Tapi jangan ulang-ulang. Setiap bulan karena ada perjamuan kudus. 1 bulan saudara dari minggu pertama sampai minggu ketiga. Sudah mendekat minggu keempat. Lalu minggu pertama. Aduh, berbuat dosa terus. Nanti kalau sudah minggu pertama ampuni Tuhan. Nggak boleh diulang-ulang. Karena korban Yesus hanya 1 kali buat saya dan saudara. Bukan berulang-ulang kita salibkan dia di atas kayu salib. Dia gak pernah mati sampai 4-5 kali buat saya dan saudara. Dia hanya mati 1 kali buat saya dan saudara. Lalu saudara tidak mau melakukan perjamuan kudus, tidak mau mengikuti ibadah perjamuan kudus, datang ke gereja. Tapi saudara menolak waktu perjamuan kudus saudara pada pelayan-pelayan menyerahkan saudara. Karena saudara rasa belum siap. Gak apa-apa, itu artinya saudara gak mau bertobat. Tapi kalau saudara mau bertobat, saudara datang merendahkan diri pada saat itu di bawah kaki Tuhan. Minta ampun, Tuhan saya sudah berdosa dan saya tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Mungkin bukan dengan kekuatan saudara. Seringkali kita melakukan di hadapan Allah, kita minta ampun. Tapi kita masih melakukan hal-hal itu. Karena saudara datang kepada Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Untuk melepaskan kita dari dosa. Untuk membebaskan kita dari dosa. Bukan karena kita badannya kuat. Bukan karena fisiknya kuat. Bukan karena kekuatan kita. Tapi karena kekuatan roh. Sebab itu kita harus hidup dipimpin roh. Dan orang yang hidup dipimpin roh, jalannya pasti baik. Nggak mungkin neko-neko. Kalau ada orang yang masih neko-neko, sudah ke gereja ikut Tuhan dan masih neko-neko, itu tanda tanya besar. Sebenarnya dia bukan anak Tuhan. Karena anak Tuhan sifatnya, kehidupannya terlihat. Kalau masih neko-neko, masih miring kiri, miring kanan, kiri kanan. Jalannya gak lurus. Hari ini dia ke kanan, besok dia ke kiri. Mestinya dia lurus ke depan berjalan. Karena di sana ada berkat yang dia akan terima. Dia gak mau, dia putar-putar. Akhirnya gak sampai ke tempat tujuan. Hati-hati. Sebab itu, saudara harus datang menyiapkan hati. Saudara harus bertobat, mengaku dosa. Menyadari bahwa betapa besar kasih Allah akan hidup kita. Saudara, kita bukan hanya mengingat kasih Allah, tapi kita sudah alami. Kita sudah alami. Sepantasnya kita yang sudah alami kasih Allah, kita hidup dalam pertobatan. Kita hidup sungguh-sungguh di hadapan Allah. Coba saudara renungkan. Kalau ada orang yang saudara renungkan, kalau kita ini akan menerima hukuman. Saya seringkali nonton TV, ada orang yang harus menjalani hukuman mati.
Lalu sama penjara, sama petugas yang ada di penjara, dia diberi permintaan apa saja boleh. Mau makan apa? Capcay boleh. Karena biasa di penjara kan makannya mungkin cuman nasi pakai lauk atau tempe atau tahu atau seadanya. Tapi orang yang akan mengalami hukuman mati, menghadapi hukuman mati, dia diberi kebebasan untuk meminta. Meminta ayam panggang boleh, meminta kambing guling boleh, babi guling juga boleh, boleh, apa-apa. Kalau di sana dia boleh memintanya, karena waktunya sebentar dia akan dihukum mati. Saudara, saya membayangkan pada waktu ada seorang yang akan dihukum mati, lalu dia duduk di ruangan sel yang biasa menunggu dia akan dihukum mati. Dia duduk sendiri di sana dengan pakai baju yang warna penjara gitu. Dia duduk merenungkan. Dalam hati saya cuma melihat, tidak merasakan bagaimana apa yang terjadi dalam hati orang itu. Mungkin penyesalan itu luar biasa. Karena dia sudah melakukan kejahatan, mungkin membunuh orang dengan sadis, melakukan kejahatan dengan sadis, dan dia harus dihukum mati, atau mungkin narkoba, dia harus dihukum mati. Saudara, betapa menyedihkan, betapa yang terjadi dalam hidup itu kita tidak bisa membayangkan. Tentu dalam hati dia, kalau seandainya saya bebas, pengharapan untuk bebas pasti itu ada. Mungkin gak dihukum mati, yang penting, walaupun mungkin saudara dia berpikir gak apa-apa dihukum aja seumur hidup tapi gak mati. Itu mungkin lebih baik. Lalu ada orang yang datang, lalu katakan, sudah kamu gak jadi mati, aku akan yang gantikan kamu. Kamu bebas. Bagaimana perasaan orang itu? Dan selama saya hidup dan saya menikmati, gak ada orang yang mau dihukum mati. Lalu ada orang datang menawarkan diri, udah kamu bebas, saya yang gantikan kamu. Gak ada. Sampai hari ini belum ada. Tapi gak tahu besok. Tapi saya percaya gak mungkin ada lah. Tapi Yesus sudah lakukan buat saya dan saudara. Amin. Yang kita tadinya harus dihukum mati, tapi Yesus kata gak usah. Kursi hukuman yang kamu sebentar akan duduk, aku yang gantikan. Kamu bebas. Betapa luar biasanya, amin. Pernah saudara renungkan ini? Pernah? Atau saudara anggap biasa aja? Pernah enggak, saudara? Ini pengorbanan yang terbesar, yang kita tidak dapat bayangkan dengan pikiran kita. Kita tidak bisa jangkau dengan logika. Luar biasa apa yang Yesus sudah kerjakan. Inilah yang dia sudah kerjakan buat saya dan saudara. Saudara tahu? Saudara tahu kan kita di dunia ini banyak saudara melihat orang-orang yang berhasil dengan penemuan-penemuan besar. Prestasi-prestasi yang besar yang mereka sudah lakukan. Sehingga saudara tahu karena Thomas Alva Edison sudah menemukan lampu pijar. Sampai hari ini kan namanya itu tetap diingat oleh seluruh manusia. Sehingga kita bisa memakai lampu hari ini. Itu kan karena dia temukan. Siapa yang lupa? Semua gak akan lupa hal ini. Tapi saudara, saya sudah melihat banyak orang-orang yang berhasil dengan penemuan dan prestasi yang tinggi-tinggi. Tapi tidak pernah saya melihat ada seorang yang berhasil membebaskan manusia dari dosa. Kita kagum dengan mereka-mereka yang punya prestasi tinggi. Kita kagum dengan mereka-mereka yang berhasil. Sehingga kita menikmati banyak hari-hari ini. Kita kagum apa yang mereka sudah lakukan. Tapi pernahkah saudara kagum apa yang Yesus sudah lakukan? Pernah saudara kagum? Karya Yesus adalah karya yang terbesar. Peristiwa yang mengubah arah sejarah manusia. Peristiwa yang mengubah jalan hidup manusia. Karena keselamatan di kayu salib, saudara, pengorbanan Yesus ini mengubah sejarah hidup manusia dari kebinasaan kepada kehidupan yang kekal penuh bahagia. Ini karya yang luar biasa. Yang perlu kita renungkan.
Satu pribadi yang datang ke dunia menjadi manusia, memberi nyawa buat saya dan saudara, mencurahkan darah, memberi seluruh hidupnya, mati menebus kita, menyelamatkan manusia dari kebinasan. Ini bukan sekedar simbol. Salib itu bukan simbol kita orang percaya lalu kita pakai salib di kalung kita. Lalu kita pakai gambar salib di baju kita. Itu bukan simbol, tapi bukti kasih Allah yang sangat sempurna buat saya dan saudara. Yang sudah menanggung dosa kita. Sebuah kejahatan manusia ditanggungnya. Dosa pemberontakan kita, dosa kesombongan kita, dosa kenyajisan kita, dosa persinahan kita, dosa iri hati, kebencian, kepahitan, amarah, semua sudah ditanggung oleh Tuhan. Semestinya karena dia sudah menanggungnya, nggak boleh ada lagi dalam hidup ini. Karena dia sudah tanggung. Dia sucikan kita. Itu sebenarnya nggak boleh ada lagi dalam hidup kita. Sebab itu kan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, barang siapa yang ada dalam Kristus, dia kejadian baru. Barang siapa yang ada dalam Kristus, dia kejadian baru. Yesus bayar kita bukan dengan uang, bukan dengan perak, bukan dengan emas, tapi dengan nyawanya dia bayar dosa kita. Dia tebus dosa saya dan saudara. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Kita akan baca ayat ini. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah debus dengan cara hidup yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak dan emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang telah. Saudara, perhatikan ayat ini. Jadi yang membayar dosa kita bukan uang, bukan emas, bukan perak. Orang pada bingung karena emas naik, tapi setelah emas turun orang bingung juga. Pernah saudara bingung bagaimana Yesus menebus kita? Emas. Bukan dengan emas, lebih mahal dari emas, lebih mahal dari perak. Bukan dengan uang, tapi dengan darah. Kalau orang bingung, emas turun dan naik, bingung. Pada waktu naik bingung jual. Pada waktu turun, bingung beli. Sambil saya lihat ada di, kalau nggak salah di YouTube atau ada seorang toko emas atau punya pabrik, saya lupa. Emasnya dibuang semua karena emas turun. Dia rugi, stres. Pernahkah saudara stres? Memikirkan bagaimana Yesus mengorbankan hidup buat saya. Saudara bingung? Pemazmur katakan, bagaimana akan kubalas kasih Allah akan hidupku. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana cara membalas pengorbanan Tuhan. Bagaimana membalas kasih Tuhan. Tidak bisa dia bayangkan dengan pikirannya. Saking bagi dia pengorbanan tinggi Tuhan itu begitu tinggi nilainya. Sampai dengan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata dan perbuatan. Itulah yang kasih yang Yesus sudah buktikan buat saya dan saudara. Sebab itu saudara, Yesus mati bukan kekalahan, tapi kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut, kemenangan atas iblis. Salib mengubah hidup manusia dari yang hancur menjadi hidup yang dipulihkan. Salib mengubah hidup manusia dari manusia yang putus asa menjadi hidup yang penuh dengan harapan. Salib mengubah manusia yang berdosa menjadi manusia yang kudus. Sebab itu umat Tuhan, kita harus ingat pengorbanannya. Di mana pengorbanan sudah memulihkan kembali hubungan kita dengan Bapa. Pengorbanan Yesus sudah menyatukan kembali kita dengan Tuhan. Perjamuan kudus itu penting. Sebab itu setiap kali saudara datang bersekutu dalam perjamuan kudus, saudara perlu bersukacita. Saudara perlu ingat pengorbanan Tuhan.
saya ada saat ini selamat karena Yesus sudah mengorbankan dirinya. Betapa bahagianya kalau kita di tempat ini selalu merayakan perjamuan kudus 1 bulan 1 kali. Sebab itu setiap kali kita datang kita harus persiapkan hidup dengan baik. Bukan hanya pada waktu kita akan bersekutu dalam tubuh dan darah kita persiapkan hidup. Tapi setiap hari. Karena ini saudara, perjamuan kudus ini saudara mengingatkan kita bahwa dia yang sudah mati bangkit akan datang kembali. Amin. Saudara percaya dia kembali? Percaya? Persiapkan hidup menyambut Yesus kembali. Haleluya. Tuhan memberkati.